Eksistensi dan reputasi Metro TV sebagai pionir televisi berita di Indonesia yang tetap bertahan hingga saat ini tidak dibangun dalam waktu singkat. Tapi, melalui serangkaian kerja keras, berbagai ujian, dan konsistensi yang tidak kenal menyerah untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Dan inilah beberapa batu penanda atau milestone perjalanan Metro TV sebagai stasiun televisi berita. Ketika baru sebulan hadir di tengah masyarakat, Metro TV terlibat langsung dalam mengawal peristiwa penting Deklarasi Malino. Deklarasi Malino untuk Poso yang digelar pada tanggal 20 Desember 2001 merupakan perjanjian damai yang mempertemukan perwakilan pihak Kristen dan Islam yang sempat bertikai dan terlibat konflik komunal di Poso sepanjang tahun 2000 hingga 2001. Saat itu, sebagai stasiun televisi berita pertama di Indonesia, Metro TV secara kontinu melaporkan proses terciptanya deklarasi hingga pelaksanaan poin-poin kesepakatan dan pengawasan isi deklarasi damai tersebut. Peristiwa banjir Jakarta yang terjadi pada akhir Januari 2002 juga menjadi catatan penting dalam perjalanan awal reputasi Metro TV sebagai stasiun televisi berita. Banjir yang menggenangi 24,25% wilayah Jakarta ini menggenangi Jakarta sejak 27 Januari hingga 1 Februari 2002. 42 kecamatan dan 168 kelurahan tergenang banjir. Meski kantor Metro TV di kawasan Kedoya, Jakarta Barat ikut terkepung banjir. Saat itu, para jurnalis Metro TV di lapangan, segenap kru redaksi dan kru-kru lainnya tetap bekerja keras menyajikan laporan dan liputan yang dibutuhkan masyarakat. Pemirsa, saat ini ketinggian air di depan Tarakan kita di Jalan Tendean Mampang Perapatan sudah mencapai ketinggian sepinggang. Air sudah mulai membanjiri. Akhir Januari sekitar tanggal 27 ketika Jakarta diguyur hujan begitu lebat, terus juga di beberapa daerah sudah mulai banjir. Secara tradisional mungkin Jakarta biasa banjir, tapi 2002 pada waktu itu benar-benar lebih masif. Hampir sebagian wilayah Jakarta tergenang. Seperti biasa, dengan kekuatan kita yang ada, kita sebarkan reporter ke seluruh Jakarta karena bagaimanapun ini berita besar. Ibu kota negara kena banjir yang cukup besar. Tapi tantangannya tidak hanya itu, karena Metro TV sendiri menjadi daerah tempat banjir. Nah, itu yang tantangan kita jadi double. Satu, memberitakan tentang banjir Jakarta kepada audiens, tapi di sisi lain Metro TV juga menghadapi banjir. Dan waktu itu cukup besar juga yang di depan Metro TV, bahkan sempat mengganggu operasional siaran dan juga operasional liputan. Kita bahkan sebarkan reporter di luar, mereka tidak bisa balik kembali ke Metro TV. Akhirnya beberapa reporter stay di luar area stasiun Metro TV, tapi mereka tetap harus melaporkan ke Metro TV. SNG kita udah di luar. Ada SNG yang satellite news gathering, ada sudah di dalam, nggak bisa keluar. Jadi memaksimalkan apa yang ada. Waktu itu cukup masif, bahkan hampir 4 hari saya ingat saya waktu itu di banjir di Jakarta pada saat itu. Jadi banjirnya masif, melumpuhkan, bisa dibilang melumpuhkan karena hampir seluruh kecamatan Jakarta itu ada bagian yang terkena banjir. Terus juga Metro TV juga kena banjir juga pada saat itu. Jadi tantangannya dua. Tapi ya pada saat itu kita tetap
menyampaikan informasi yang kita ada mengenai banjir Jakarta yang cukup masif. Ya akhirnya lama-lama surut juga. Tapi yang jelas kebijakan pada saat itu bagaimanapun kita akan harus melaporkan ke masyarakat mengenai peristiwa banjir tersebut. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan terkena tsunami. Tsunami juga melanda wilayah Nias di Sumatera Utara. Saat itu ya sebetulnya agak setengah libur, gitu. Tetapi kita mendengar pagi-pagi ada berita di Aceh itu ada gempa bumi. Lalu untuk pertama kalinya kita mendengar lagi kata tsunami. Yang dulunya kita baca di buku-buku, sekarang kita dengar kata tsunami. Dan yang menyampaikan kabar ini itu bukan dari Indonesia, tapi itu basisnya informasi satelit dari Amerika, lalu menyatakan dan menyampaikan bahwa ada terjadi gempa bumi 8, sekian skala Richter dan disertai dengan tsunami. Kita belum punya bayangan sama sekali ketika pertama kali mendengar itu. Bahkan membayangkan gempa bumi yang 8, sekian skala Richter itu kita belum pernah tahu sebelumnya. Sampai kemudian ketika agak siang diketahui bahwa itu ada korban puluhan ribu orang yang meninggal. Tetapi untuk menyampaikan ini kita tidak punya gambar. Televisi pada waktu itu tidak semudah mendapatkan gambar seperti sekarang, di mana orang dengan kamera handphone bisa mengirim ke kita gitu. Pada saat itu sama sekali tidak ada gambar. Jadi di saat-saat pertama itu ketika mendengar ada kabar gempa 8 skala Richter disertai dengan tsunami yang menyapu Banda Aceh, kemudian di Lok Sumawe dan beberapa tempat yang lain, lalu dibilang ada ribuan orang meninggal, itu semua beritanya itu berbasiskan informasi yang belum terlalu jelas. Sampai kemudian agak siang sedikit baru kita menelpon para kontributor kita di sana, lalu menyampaikan bahwa itu ada air laut yang masuk sampai ke kota Banda Aceh, sampai ke Masjid Raya. Lalu kemudian air laut itu tingginya dan menyapu sekian rumah, menyapu ribuan rumah, termasuk di Lok Sumawe. Baru kemudian kita tahu bahwa ini skala gempa yang sangat dahsyat, skala bencana yang sangat besar. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter ini menewaskan 230.000 hingga 280.000 jiwa dan menenggelamkan sejumlah permukiman di pesisir Aceh. Korban tewas terbesar yang terjadi di Aceh. Pas kita turun dari pesawat loh, kok truknya pada kotor-kotor, mobilnya pada kotor-kotor, kita dinaikin ke truk semuanya. Naikin ke truk, sebagian pejabat-pejabat dengan mobil, tapi memang mobilnya nggak ada yang bersih gitu loh, kotor semua. Kita pikir, loh ini kenapa? Kira-kira sampai di Simpang Lambaro, itu di dekat kantor PMI di situ, Simpang PMI, kok kita berhenti kaget, di depan berhenti, turun, terus sudah gitu, mayat berjajaran. Itu mungkin udah hampir 100 mayat berjajaran. Terus kita turun ke bawah, antara bingung, kaget, terus nggak ngerti ini kok gempa ada, kita belum tahu tsunami ya waktu itu ya, air bah kok tiba-tiba udah banyak mayat. Saya sama kameramen saya Mun Fadli, saya bawa handycam, Mun Fadli bawa kamera. Terus saya bilang gini, karena kita udah nangis, udah kaget, nggak tahu mau ngapa-ngapain, saya bilang, kakak Mumun, kamera. Iya, kamera mana? Padahal kamera ada dipegang. Terus saya juga pegang handycam. Iya, mana kamera? Itu kamera. Oh iya kamera, terus ambil gambar. Nah, Mun Fadli ini kan kameramen saya itu kan orang Aceh. Jadi dia nggak tahu kok kita pada udah nggak konsen ngambil gambar, kayak nggak nyangka kok gempa sampai sebanyak ini orang. Udah ambil gambar dari situ, itu udah berbagai pikiran udah berkecamuk. Ini apa? Saya belum pernah ngerasain seperti ini kok, belum pernah liputan seperti ini. Kalau gempa udah sering, kalau misalnya gunung meletus sudah pernah juga. Terus kalau banjir udah pernah, tapi ini belum pernah ada bencana seperti ini. Tsunami Aceh menurut saya itulah kalau boleh dibilang titik awal dari berjayanya Metro TV sebagai news channel pada saat itu.
tsunami Aceh itu sampai terlihat bagaimana dahsyatnya itu pada hari Rebo gambarnya Cut Putri. Lebih dahsyat lagi kemudian hari Minggunya saya sedang ambil off setengah hari di rumah, ditelepon oleh teman-teman di kantor. Cak Makron, ini ada gambar lagi yang lebih hebat dari gambarnya Cut Putri. Ini gambar manusia dan apa saja dikejar oleh air di tengah kota Banda Aceh di dekat masjid apa itu? Masjid Baitur Rahman. Saya kira gambar itu sangat fenomenal. Dua gambar ini mewakili peristiwa yang luar biasa dahsyat, kuasa Tuhan. Tuhan sedang berkehendak di sana waktu itu. Dan gambar ini kemudian mendunia. Saya katakan, ini mungkin satu-satunya gambar dari Indonesia yang mendunia. Saya ingat persis karena waktu itu kita dengan pemilik gambar itu kita mengadakan kerjasama untuk kalau ada yang perlu footage dari televisi internasional, itu harus melalui saya antara lain untuk bisa di ACC supaya gambar ini tidak liar berantakan kemana-mana. Tsunami Aceh menurut saya itulah kalau boleh dibilang titik awal dari berjayanya Metro TV sebagai news channel pada saat itu. Apalagi belum ada pesaing televisi berita, kita waktu itu sendirian. Suasana kota masih lumpuh Mutia, toko-toko masih tutup, kantor-kantor pemerintahan semua masih tutup. Kita lihat di jalan-jalan masih banyak sekali orang yang lalu lalang, baik mencari anggota keluarganya maupun para pengungsi yang memang tidak tahu lagi mereka harus berada di mana. Kita lihat di pinggir-pinggir kota juga puing-puing, sampah, masih banyak sekali reruntuhan. Dengan tagline Indonesia Menangis, pemberitaan Metro TV kala itu menjadi referensi pemerintah untuk mengambil tindakan tanggap darurat. Sampai breaking news ini loh menurut saya breaking news terpanjang sepanjang sejarah. 1 bulan full dengan bendera Indonesia Menangis. Tidak pernah istirahat, 24 jam kali 30 hari. Dan itu policy yang diambil kebijakan oleh pimpinan dan redaksi waktu itu. Tentu dengan persetujuan sampai ke owner. Kami melakukan itu dan kita sekaligus menjadi televisi solidarity maker kalau istilahnya Pak Don Bosco Salamun. Kita menggalang solidaritas sosial mengingat korban luar biasa besar, fatalitas yang ditimbulkan oleh bencana itu luar biasa, sehingga manajemen Metro TV waktu itu memutuskan untuk menggelar breaking news sekuat kita. Kami itu model seperti tentara atau polisi, itu seperti siaga 1, konsinyiring. Jadi karyawan, pegawai, jurnalis, apapun levelnya tidak boleh cuti. Tidak ada libur. Libur itu dihapus. Kalender itu tanggal merah itu dihapus semua. Menjadi warna hitam semua. Jadi orang seperti saya itu satu bulan full tidak libur. Kecuali pulang sebentar kangen sama anak dan istri, kemudian ganti baju, berangkat lagi kantor. Metro TV juga mengajak publik mengumpulkan donasi dengan membuat rekening bantuan untuk Aceh dan Nias. Dompet donasi ini berhasil mengumpulkan donasi hingga 65 miliar rupiah, rekor pengumpulan donasi yang belum terpecahkan oleh televisi nasional sampai saat ini. Ketahuilah laporan makin hari makin jelas bahwa itu jumlah korban itu ada di atas 100.000 jiwa. Begitu masifnya, lalu kemudian sumbangan yang datang ke sini begitu besar. Rupanya rakyat kita itu sangat solider dengan saudara-saudaranya di Aceh. Sumbangan yang begitu besar yang membuat sampai jalan di sekitar Kedoya ini macet. Karena kita juga menerima sumbangan dalam bentuk barang. Jadi orang angkut barang ke sini, orang angkut apa saja, ada pakaian, ada beras, ada apa, sampai kemudian Bang Surya ketika rapat untuk tim kemanusiaan itu harus diangkut dengan puluhan kapal ke Aceh. Sampai akhir kita membuka dompet itu paling dramatis, jumlahnya itu sampai 65 miliar. Itu jumlah yang belum pernah dicapai oleh media manapun ketika kita mengumpulkan donasi untuk kemanusiaan. Dan saat itulah saya merasa bagaimana Metro TV itu menjalankan
misi kemanusiaan. Dan sebagai pribadi, saya merasa saat itulah saya merasa bahwa profesi jurnalis itu ada manfaatnya bagi usaha-usaha kemanusiaan. Itu yang terjadi pada tsunami Aceh pada tahun 2004. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bahwa semua dana yang dikumpulkan melalui sumbangan masyarakat itu harus dikelola di dalam yayasan. Jadi seluruh dana yang dikumpulkan dari program Indonesia Menangis, sebagaimana yang sudah dilaporkan kepada publik dan sudah diaudit oleh auditor independen, kan sekitar 30% digunakan untuk kegiatan pada saat emergency period ya, jadi pada saat tanggap darurat. Nah, sisanya kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening yayasan yang dikelola di bawah Yayasan Sukma, yang memang kemudian didedikasikan untuk pembangunan pendidikan di Aceh. Sepanjang sejarah liputan terlama di satu tempat 15 bulan itu di Aceh pada saat tsunami hingga selesai penyerahan senjata dan NKRI bersama. Dan bersamaan dengan proses rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan di wilayah yang terkena bencana, sebuah hikmah yang membahagiakan muncul. Kenangan ataupun tentang tsunami dari sekian banyak peristiwa, karena pada saat tsunami saya 15 bulan di sana, 15 bulan, dan itu memang rekor paling lama liputan dalam sejarah. Saya sudah jadi wartawan dari tahun 94 sampai 2018, artinya sudah 24 tahun. Sepanjang sejarah liputan terlama di satu tempat 15 bulan itu di Aceh pada saat tsunami hingga selesai penyerahan senjata dan NKRI bersama.
Metro TV, knowledge to elevate.